Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nona Eliza SPDI, peserta Laskar CPNS tahun 2022, Angkatan 1 Kelompok 3. Pemimpin merupakan suatu role model yang harus dijadikan panutan oleh rekan kerjanya. Role model merupakan suatu panutan atau teladan yang bisa diteladani oleh rekan kerjanya. Adapun hari ini saya akan mewawancarai dua orang role model. Yang pertama adalah seorang kepala sekolah, yang kedua adalah seorang dosen. Ini untuk memenuhi salah satu tugas agenda 2 tentang yang berorientasi kepada pelayanan. Seorang pemimpin harus menjadi teladan bagi rekan kerjanya. Menurut Ibu, bagaimana contoh keteladanan yang Ibu berikan kepada rekan kerja? Ya, kalau masalah keteladanan banyak sekali contohnya. Seperti cara berpakaian kita haruslah mencontohkan yang baik kepada teman-teman. Kemudian lagi disiplin, kehadiran, cara kita bicara. Kita harus berhati-hati sebab semua itu kan ditiru atau dicontoh oleh teman kerja kita. Selain keteladanan, kita juga harus menjalin kerjasama. Bagaimana cara Ibu menjalin kerjasama dengan rekan kerja di sekolah ini, Bu? Kalau masalah kerjasama, langkah awal kita dulu kita harus mendalami bagaimana pribadi masing-masing rekan kerja kita. Bisa Ibu jelaskan sedikit kiat-kiat yang bisa Ibu sampaikan dalam mensukseskan program yang Ibu laksanakan? Kalau kita membuat sebuah program, selesai program itu kita laksanakan, kita buat, terus kita laksanakan. Kemudian sampai kepada evaluasinya nanti, apakah program yang kita laksanakan itu berhasil atau tidak. Jika di dalam program yang Ibu laksanakan terjadi kendala, bagaimana cara Ibu mengatasi masalah yang terjadi? Kalau suatu masalah terdapat di sebuah sekolah itu, yang jelas kita harus dulu melaksanakan musyawarah dulu. Kita berkumpul musyawarah, nanti kita cari jalan keluarnya, kita musyawarahkan. Keseharian Bunda sekarang kan sebagai dosen yang mengajar mahasiswa. Kita tahu mahasiswa itu sering mengidolakan banyak orang. Bagaimana cara Bunda memberikan keteladanan yang baik bagi mahasiswa? Kalau saya secara pribadi, untuk menjadi teladan atau panutan yang baik bagi mahasiswa, seorang dosen itu tentu harus dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, cara berpikir. Yang kedua, cara bersikap. Yang ketiga, bagaimana caranya kita mampu menciptakan kedisiplinan. Selain memberikan keteladanan bagi mahasiswa, Bunda juga bekerja bersama dosen-dosen yang lain. Bagaimana cara Bunda menjalin kerjasama yang baik dengan manusia itu kan makhluk sosial ya, kita butuh orang lain, kita butuh manusia lain, kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Dan untuk bisa bekerja sama dengan orang lain, tentu kita harus mengenal dulu karakteristik masing-masing yang menjadi rekan kerja kita. Yang kedua, harus saling mengerti dan saling menjaga. Apa kiat-kiat supaya program itu berjalan dengan lancar? Apa kiat-kiat yang Bunda lakukan? Sesuai dengan bidang studi yang saya pegang, itu manajemen. Manajemen itu kan pengelolaan atau pengaturan. Di dalam manajemen kita mengenal yang namanya POAC, yaitu Planning, Organizing, Leading, and Controlling. Jadi setiap pekerjaan atau program yang kita buat, pertama kali harus kita rencanakan terlebih dahulu. Kedua, kita harus buat pengorganisasian. Yang ketiga, itu adalah leading atau activating. Bagaimana kita bisa mengarahkan, memotivasi agar apa yang menjadi program kita ini berjalan dengan baik atau tidak. Yang terakhir, kita awasi atau kita evaluasi. Jika terjadi permasalahan, misalnya di tempat kerja, atau di rumah, atau di tempat kuliah, bagaimana cara Bunda mengatasi masalah tersebut? Dalam menghadapi masalah, saya sebenarnya termasuk tipikal orang yang tidak sabar. Tapi saya mencoba untuk selalu menelaah masalah ini terjadi kenapa. Kita harus bisa melihat dari segala sudut pandang, membuka cakrawala, dan kita juga harus berpikir positif. Jadi kita harus melihat dan memandang masalah dari segala sudut pandang sehingga kita bisa menyelesaikan dengan baik. Dan wawancara kedua role model tersebut, maka dapat kita simpulkan seorang role model itu harus menjadi keteladanan yang baik seperti kedisiplinan, cara berpakaian, dan pola pikir. Serta juga role model tersebut harus mampu berkolaborasi dengan rekan kerja untuk mencapai tujuan bersama, dan juga harus mampu menyikapi permasalahan yang terjadi.